Oke, kita mau bahas satu teka-teki yang menarik banget di Indonesia. Soal dua kelompok muslim besar yang percaya nggak percaya, keyakinannya sama persis. Tapi pilihan politiknya, wah, bisa beda jauh. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas hubungan unik antara Aceh dan Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal sebagai NU. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang jadi inti dari semua ini. Kenapa sih Aceh, provinsi yang dapat julukan Serambi Mekah, yang kita semua tahu religius banget, kok malah bukan jadi basisnya NU? Padahal NU kan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Aneh kan? Ini nih paradoks yang seru banget buat kita bongkar sama-sama. Coba deh lihat ini. Ini yang bikin makin bingung sekaligus makin menarik. Amalannya, ibadahnya, itu sama persis. Tahlilan sama, maulidan sama, doa kunut pas subuh, ziarah kubur, semua yang jadi ciri khas warga Nahduliin, yaitu juga yang dilakuin sama orang Aceh. Nah loh, kalau ibadahnya sama, terus bedanya di mana dong? Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Anggap aja ini kayak soal software dan hardware komputer. Ini bakal ngebantu banget buat ngebuka teka-teki ini. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget buat ngejelasin semuanya. Dengerin ya. Secara budaya dan teologi, Aceh itu sangat NU. Tapi secara organisasi dan politik, Aceh tidak dikuasai oleh NU. Kena banget kan? Jadi intinya isi kepala atau keyakinan mereka itu sama, tapi mesin organisasinya, nah itu beda. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari softwarenya dulu ya. Software ini ibaratnya teologinya, akidahnya, sistem operasi keagamaan yang mereka pakai. Nah, baik NU maupun masyarakat Aceh, keduanya sama-sama menjalankan sistem operasi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, mazhab Syafi'i. Jadi jelas ya, softwarenya ini identik, sama persis. Nah, ini dia nih kuncinya. Perbedaannya ada di hardware-nya. Hardware tuh apa? Ya ini soal wadah organisasinya, struktur fisiknya, kendaraan politiknya. Kalau di Jawa hardware-nya ya jelas, NU dengan PBNU-nya. Tapi di Aceh hardware mereka itu beda. Mereka punya institusi lokal yang udah ada dari dulu dan kuat banget. Namanya Dayah. Ini mesin mereka. Terus pertanyaannya, kok bisa hardware-nya beda? Kenapa Nu nggak jadi hardware utama di sana? Nah, untuk jawab itu, kita harus sedikit jadi detektif sejarah. Yuk kita mundur ke belakang sebentar, lihat gimana ceritanya ini semua bisa terjadi. Garis waktu ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Lihat ya, NU itu kan lahirnya tahun 1926 di Surabaya, Jawa. Nah, jauh sebelum NU nyampe ke Aceh, para ulama tradisionalis di sana itu udah punya rumahnya sendiri. Organisasi mereka kuat, namanya PRTI. Bisa dibilang PRTI ini ya NU-nya Aceh zaman dulu. Jadi pas NU akhirnya resmi masuk ke Aceh tahun 50-an, ibaratnya pasarnya tuh udah ada yang ngisi. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 alasan utama kenapa pengaruh NU di Aceh itu terbatas. Satu, organisasi lokal kayak PRT itu udah kuat banget, udah jadi penguasa di sana. Dua, pas zaman konflik dulu, apapun yang berbau Jakarta atau pusat, termasuk organisasi kayak NU, ya kadang dilihatnya agak curiga. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ulama-ulama daya di Aceh itu punya wadah sendiri yang independen, namanya Huda. Nah, masyarakat lebih dengerin Huda daripada PBNU. Oke, itu tadi kan cerita sejarahnya. Teorinya udah dapat. Sekarang kita lihat bukti paling nyata, paling baru, yang benar-benar nunjukin kalau Aceh itu secara politik emang beda. Emang independen dari NU. Momen ini benar-benar jadi bukti telak. Bahwa punya software teologi yang sama, itu nggak otomatis bikin pilihan politiknya juga sama. Dan studi kasus paling sempurna buat ngebuktiin ini, ya Pilpres 2024 kemarin. Dan inilah puncaknya. Angkanya luar biasa, 73%. Ya, 73% itu suara yang didapat Anies Baswedan di Aceh. Angka yang nunjukin kemenangan yang telak banget. Grafik ini nunjukin betapa jauhnya perbedaan itu. Coba lihat. Pasangan Prabowo Gibran kan menang nasional ya, dan dapat dukungan juga dari sebagian elit NU di pusat. Tapi di Aceh, hasilnya jungkir balik. Bener-bener kebalikannya, Anies Baswedan menang mutlak di sana. Ini dia poin paling pentingnya. Arahan politik dari PBNU di Jakarta ternyata nggak nyampe atau nggak diikuti di Aceh. Orang Aceh ternyata lebih dengerin siapa? Ya ulama-ulama dehlokan mereka, yang waktu itu posisinya jelas jadi oposisi pemerintah pusat. Ini bukti paling sahih kalau remote kontrol politik di Aceh itu dipegang sama ulama lokal, bukan PBNU. Oke, jadi kalau NU nggak megang kendali politik di Aceh, terus hubungan mereka sekarang gimana? Apa mereka musuhan?
Oh, tentu enggak. Justru dinamika mereka sekarang ini menarik banget buat dilihat. Jawabannya bukan musuhan, tapi kemitraan. Partner. Anggap aja mereka ini dua entitas yang posisinya setara. Mereka kerja bareng di beberapa hal, tapi soal urusan politik masing-masing jalan sendiri-sendiri. Independen. Nah, ini contoh gimana kemitraan itu berjalan di lapangan. Ada satu tokoh kunci namanya Tengku Haji Faisal Ali. Beliau ini kayak jembatan penghubung. Soalnya beliau megang dua jabatan penting. Ketua PWNU Aceh sekaligus Ketua MPU Aceh. Keren kan? Ini bikin NU jadi punya wajah lokal yang dipercaya. Terus, kita juga lihat mereka kerja bareng. Misalnya, pas ada bencana banjir besar di akhir 2025 kemarin, PWNU dan Daya turun tangan sama-sama. Tapi ingat ya, sekali lagi, soal loyalitas politik, kompas utama di Aceh tetap mengarah ke para pimpinan Daya lokal. Kutipan ini kayaknya jadi penutup yang paling pas buat semua obrolan kita. NU di Aceh adalah saudara terhormat dalam iman, tetapi bukan komandan yang harus dipatuhi. Artinya, mereka itu saudara seperguruan, softwarenya sama. Tapi kalau soal komando, soal perintah, Aceh punya komandannya sendiri. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede buat dipikirin. Kalau ternyata iman yang sama nggak selalu berarti pilihan politik yang sama, terus faktor apa dong yang lebih kuat? Apa itu sejarah lokal, atau mungkin identitas kedaerahan yang kuat, atau soal siapa yang mereka anggap sebagai pemimpin sejati? Jawabannya mungkin ada di antara semua itu.